Assalamualaikum. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang PKM, GFT yang berjudul tentang solusi dalam mensterilkan jalur busway di kota Jakarta. Ya, lanjut. Di sini bagian kelompoknya saya sebagai ketua Muhammad Abdul Jabar dan anggota ada Muhammad Farel Aldana, Iman Adi Bagus, Dimas Rizky, dan Yuni Yanti Fadila Samuel. Latar belakang, transportasi merupakan suatu proses pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan alat bantu kendaraan darat, kendaraan laut, dan kendaraan udara, baik pribadi maupun umum. Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Untuk menunjang kegiatan tersebut, maka diperlukan sarana untuk melakukan pergerakan orang ataupun barang dalam mencapai suatu tujuan. Pelayanan jasa angkutan umum merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kelompok orang yang tidak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya, kecuali menggunakan angkutan umum. Namun, kondisi transportasi yang ada di DKI Jakarta masih sangat memprihatinkan, baik dari segi manajemen, pengelolaan, maupun kondisi armada yang dioperasikan. Dengan begitu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menciptakan sebuah transportasi umum, yaitu Bus Transjakarta dengan tujuan memberikan jasa angkutan yang lebih cepat, nyaman, namun terjangkau bagi warga Jakarta untuk menjawab atas keluhan masyarakat terhadap buruknya manajemen angkutan umum serta kemacetan yang selalu terjadi hampir setiap hari. Dalam pengoperasiannya, busway memiliki jalur khusus yang dibuat untuk membantu kelancaran dalam beroperasi. Akan tetapi, jalur busway yang seharusnya steril dari kendaraan selain bus Transjakarta, kini justru sering dimasuki oleh kendaraan lain, sehingga bus tidak datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menurut Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP, salah satu yang harus diperbaiki yaitu sterilisasi jalur. Masalah ini masih menjadi momok operasional bus Transjakarta. Pada tanggal 17 Oktober 2018, pengelola Transjakarta telah membuat nota kesepahaman dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya mengenai sterilisasi jalur. Artinya, bus Transjakarta menggunakan jalur yang dibuat khusus dan tidak bisa digunakan oleh pengendara mobil dan sepeda motor. Namun, masih saja ada kendaraan pribadi yang melintasi jalur tersebut. Oleh sebab itu, di era modern saat ini, peranan sebuah teknologi sangat dibutuhkan untuk melakukan sterilisasi jalur busway secara terus-menerus. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki gagasan yaitu membuat portal otomatis di jalan busway. Portal otomatis ini menggunakan RFID dan sensor yang nantinya akan berfungsi untuk menjaga jalur busway dari kendaraan lain yang ingin masuk ke jalur busway. Sehingga diharapkan angka kecelakaan di jalur busway dapat berkurang. Kedatangan busway bisa tepat waktu, penumpang busway bisa terjamin keselamatannya dan mengurangi kemacetan di Jakarta. Ya, lanjut. Tujuan yang ingin dicapai. Untuk yang pertama, merancang suatu sistem portal otomatis di jalan busway dengan menggunakan RFID dan sensor. Yang selanjutnya, menerapkan portal otomatis ini untuk program sterilisasi jalur busway. Selanjutnya lagi, mengetahui keunggulan portal otomatis dibanding portal manual. Manfaat yang ingin dicapai. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai perancangan portal otomatis di jalan busway dalam mensterilkan jalur busway dari pengendara lain. Selanjutnya, memberikan solusi mengenai portal otomatis dalam mencegah kecelakaan di jalur busway. Selanjutnya lagi, memberikan pemahaman mengenai keunggulan portal otomatis dibanding portal manual yang dipakai sebelumnya.
Persoalan pencetus gagasan. Kondisi jalur busway di Jakarta tidak bisa dikatakan baik. Jumlah kecelakaan jika dilihat dari data statistik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini diperparah dengan adanya korban yang meninggal dunia yang tidak sedikit. Kecelakaan lalu lintas di jalur busway pada 2008 adalah sebanyak 167 kasus. Dari kasus tersebut, sedikitnya 13 orang meninggal dunia, 42 orang luka-luka, dan 112 kasus lainnya menimbulkan kerugian. Rata-rata penyebabnya adalah akibat penyerobotan di jalur busway oleh kendaraan umum. Jumlah kecelakaan mulai meningkat ketika terjadi penambahan koridor pada tahun 2006. Dari 8 koridor busway, koridor 3 Kalideres sampai Harmoni merupakan koridor yang paling rawan terjadi kecelakaan. Di tahun 2009, sepanjang Januari sampai Oktober, tercatat ada 39 kasus di jalur koridor ini. Dari kasus ini, 7 orang meninggal dunia, 8 orang luka-luka, dan 32 kasus yang mengalami kerugian materi. Keadaan ini diperparah dengan banyaknya penduduk Jakarta yang memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan busway. Hal ini membuat kemacetan di Jakarta semakin akut. Yayasan Pelangi Indonesia atau YPAI menyebutkan saat ini jumlah kendaraan bermotor yang bergerak di Jakarta setiap hari mencapai 4,90 juta, dengan perincian kendaraan roda 53%, mobil pribadi 30%, bus 7%, dan truk 10%. Jumlah ini belum ditambah dengan kendaraan yang datang dari luar Jakarta. Kendaraan dengan jumlah banyak tersebut akan membuat kemacetan tidak dapat dihindari. Diprediksi lalu lintas di Jakarta akan macet total pada 2014. Solusi yang menjadi konten ilmiah artikel. Sudah banyak solusi yang telah direncanakan oleh pemerintah DKI Jakarta, tapi belum berjalan baik sejauh ini. Solusi yang diterapkan oleh pemerintah DKI adalah dengan memasang portal-portal manual yang masih dijaga oleh petugas. Portal-portal ini rencananya akan ditambah pada tahun 2010. Pemerintah DKI merencanakan penambahan 35 portal yang akan disebar pemasangannya di depan koridor. Yang telah beroperasi, penambahan portal juga pernah dilakukan pada tahun 2009, yaitu sebanyak 6 portal. Itu pun masih belum bisa dianggap sebagai berhasil karena pengendara umum masih bisa menerobos masuk jalur busway. Pada Agustus 2009, Badan Layanan Umum (BLU) bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Jakarta dan pada Metro Jaya melakukan sosialisasinya dalam mensterilkan jalur busway dari kendaraan umum. Dengan sosialisasi ini diharapkan meningkatkan kendaraan masyarakat dalam mutu berlalu lintas dan tidak ada lagi kendaraan umum yang masuk ke jalur busway. Sosialisasi ini dimulai pada pukul 7 pagi dan dilakukan di sejumlah titik di Jakarta yang sering diserobot oleh pengendara motor atau mobil yang melanggar aturan. Kemudian pada tahun 2017, Wakil Kepala Dinas Perhubungan Sigit Widjatmoko ia sudah menempatkan 222 petugas Dinas Perhubungan di setiap pintu masuk koridor bus sejak pukul 5 subuh pagi sampai pukul 10 malam. Yang membangun spraktor barikade beton atau MCB setinggi 60 cm guna mencegah masuknya kendaraan lain. Namun sterilisasi juga diberikan dengan menindakan petugas kepolisian agar masyarakat yang masih rendah dalam kendaraan berlalu lintas memahami pentingnya sterilisasi. Solusi yang menjadi konten ilmiah artikel.
Penulis memiliki solusi atau gagasan yaitu dengan mengganti portal manual menjadi portal otomatis. Konsep portal otomatis ini merupakan suatu konsep yang dapat membantu mengubah kondisi di Jakarta. Konsep ini sebenarnya perkembangan terbaru dari portal manual. Tapi konsep ini masih memiliki beberapa keuntungan. Kerangka konsep rancangan yaitu portal otomatis bekerja berdasarkan sensor yang dihasilkan oleh bus ketika hendak melalui portal dan akan menutup secara otomatis ketika bus atau portal otomatis ini akan menggunakan sensor RFID yang menyesuaikan terhadap jarak objek yang berada di jalur. Dalam hal ini, jarak busway tersebut maksimal 50 meter dengan kecepatan maksimal busway dengan 30 km per jam. Busway tidak perlu menunggu portal otomatis untuk turun. Jika jarak busway lebih dari 50 meter, maka portal otomatis tidak akan turun. Portal ini juga akan menggunakan anti-tail, sehingga kendaraan lain yang mengikuti bus dari belakang akan terjebak di belakangnya. Dalam menerapkan sensor ini, mendeteksi setiap bus yang telah dipasang kartu RFID dengan perhitungan jarak dan kecepatan bus tersebut. Cara kerja rancangan ini, portal akan mendeteksi bus yang berada pada jalur busway dengan maksimal jarak yang kecepatan yang telah ditentukan, yaitu mengirim suatu data yang berisi kode-kode oleh perangkat RFID, kemudian data yang berisi kode-kode yang tersebut yang akan dibaca oleh penerima yang diletakkan di portal. Apabila data yang diterima sesuai, maka portal tersebut akan secara otomatis akan terbuka sehingga bus dapat melewati jalur tersebut. Setelah bus melewati portal tersebut, solusi yang menjadi konten ilmiah artikel ini adalah gambarnya dan bentuk contoh dalam portalnya. Rancangan konseptual ketentuan dari portal otomatis. Ya, pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu. Yang pertama ada Badan Layanan Umum atau BLU Transjakarta. Rencana-rencana yang terkait tentang pengadaan portal baru tentu perlu mendapat dukungan dari BLU. Hal ini dilatar belakangi oleh peran BLU sebagai pengelola Transjakarta. Kedua, Polda Metro Jaya. Selama ini kerjasama yang dilakukan antara Departemen Perhubungan atau Dephub, Badan Layanan Umum, dan Polda Metro Jaya belum berjalan baik. Dengan adanya rencana pengadaan portal otomatis ini, Polda Metro Jaya dan dua instansi terkait dapat menjalin kerjasama yang sinergis kembali. Peran Polda Metro Jaya tentunya saja untuk menjaga kelancaran jalur busway sekaligus pihak yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga, Dinas Perhubungan. Peran Dinas Perhubungan DKI Jakarta sangat dibutuhkan dalam menjalankan rencana ini. Peran Dishub DKI Jakarta tentu saja sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan portal otomatis. Lalu keempat, ada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah pengendara umum yang menggunakan kendaraan pribadi. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah ada sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari. Kerjasama yang baik dari keempat unsur di atas akan memudahkan untuk mengimplementasikan beberapa strategi yang telah dipaparkan di atas. Lalu ada langkah-langkah strategis. Langkah strategis perlu dirancanakan dengan matang agar gagasan ini dapat terrealisasi dengan baik dan berkelanjutan, yaitu tahap 1. Tahap awal diperlukan sebuah pertemuan besar yang melibatkan orang-orang tadi dari perwakilan pemerintahan, perusahaan, dan pihak institut atau universitas untuk berkumpul,
membahas konsep dan menyatukan pandangan serta melakukan penelitian terhadap perealisasian gagasan ini. Tahap 2, menentukan lokasi yang strategis di setiap bagian wilayah Jakarta, serta mengembangkan kerjasama dan agenda transisi. Karena kompleksnya masalah yang akan dihadapi dalam menciptakan gagasan ini, maka diperlukan kerjasama yang baik antara pihak-pihak berkemampuan menyelesaikannya. Kerjasama yang dimaksud dapat berupa konsultasi kerja sama pengerjaan proyek maupun penyampaian informasi. Lalu tahap 3, menggerakkan pihak-pihak yang terlibat dan melaksanakan gagasan ini dengan baik. Lalu tahap 4, evaluasi, monitoring, dan pembelajaran. Kesulitan dan pengalaman yang ada dalam menciptakan dan pengerjaan gagasan ini agar menjadi pembelajaran dari model atau sistemnya untuk ke depannya. Gagasan yang diajukan. Portal otomatis ini merupakan sebuah inovasi dari portal manual yang telah diterapkan di kota Jakarta. Untuk mensterilkan jalur busway, portal ini menggunakan sensor RFID yang menyesuaikan terhadap jarak objek yang berada di jalurnya. Dalam hal ini, jalur busway tersebut maksimal 50 meter. Dengan kecepatan maksimal busway adalah 30 km per jam. Serta portal ini juga menggunakan anti-tail, sehingga kendaraan lain yang mengikuti bus dari belakang akan terjebak di belakangnya. Dengan adanya portal otomatis dapat mengatasi pelanggaran lalu lintas dan resiko kecelakaan, sehingga penumpang merasa nyaman serta waktu tiba bus menjadi tepat waktu. Cara merealisasikannya. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, sebagai awalan dilakukan analisis lokasi yang tepat. Langkah ini berguna untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang sering diterobos atau yang sering terjadi kecelakaan. Langkah selanjutnya dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat mengenai portal otomatis. Langkah berikutnya tahap pembangunan portal otomatis. Tahap ini dilakukan pada lokasi yang telah ditinjau sebelumnya. Pembangunan harus memperhatikan aspek-aspek keamanan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu uji kelayakan. Uji kelayakan ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana portal otomatis dapat beroperasi sesuai dengan yang direncanakan. Jika masih terdapat kekurangan, perbaikan harus dilakukan sebelum operasi dimulai. Selanjutnya tahap pengoperasian portal. Tahapan ini dilakukan oleh BLU atau Badan Layanan Umum, selaku pengelola dari busway Transjakarta dan Dinas Perhubungan. Langkah selanjutnya, portal otomatis tersebut sementara waktu dijaga oleh petugas untuk memastikan portal otomatis berjalan dengan baik. Langkah ini kurang lebih dilakukan selama 3 bulan. Tahap selanjutnya yaitu mensterilkan portal tersebut, menghilangkan petugas tetapi tetap dipantau. Dari penjagaan petugas sambil dipantau perkembangannya. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan setelah 1 tahun portal tersebut beroperasi. Hasil evaluasi berguna untuk menyusun langkah-langkah selanjutnya. Ya, ini sebagian referensi sumber yang kami dapatkan untuk membahas tentang PKM ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.